Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membawakan doa dalam rangka doa peringatan 7 hari wafatnya almarhum Yudianto Pandalaki. Apabila dalam jangka waktu 7 hari beliau wafat, belum terlahir di alam bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, pembawaan doa ini dan juga di saat peringatan 7 hari ini di altar leluhur dipersembahkan sajian makanan-makanan dan minuman-minuman yang terpilih sebagai simbol rasa bakti, rasa hormat kepada beliau yang telah tiada, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila saat ini arwah Yudianto Pandalaki belum terlahir di alam bahagia, alam surgawi, apa yang kita lakukan melalui doa, melalui persembahan ini berguna dan bermanfaat untuk membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa ini berguna, bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga segera menyadarkan, merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti kita bawakan doa peringatan 7 hari ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita menghormat 3 kali dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali di altar leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku puja baktinya dibuka halaman 2, dilanjutkan halaman 3. Persembahan dupa untuk almarhum.
Dibuka halaman 4, mantra welas asih tapesu. Halaman 4. Namo Sewang Cerita Amitabha. Namo Sewang Cerita Amitabha. Namo Sewang Cerita Namo Tapekwan seimbusan. Namo Tapekwan seimbusan. Namo Tapekwan seimbusan. Namo Alatanathalaye. Namo Aliye Polo Jeti Sapolaye. Oti Satopoye Mohasatopoye Mojarunijaye Om Sapolapai Sutanatasye. Namo Sijilitani Mangali Eta Ceta Om Sulu Sulu Bola Sulu Bola Sulu Sahoho. Namo Sulu Boye Kantaye Toye Ta Ceta Om Sulu Sulu
Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sapo Om Ye Nam Sampo Wajela Om Ye Nam Sampo Wajela Om Ye Nam Sampo Wajela 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia, menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat tingkat samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Yudianto Pandalaki. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70. Mahikara suci ke-18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samya sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anuttara samya sambodhi. 55 dan 56. 55 dan 56 mohon berdiri. Amitabha Oh
Merangkapkan kedua tangan, tangannya di depan dada dirangkapkan, di saat kita bersama mengenang, memperingati, mendoakan 7 hari wafatnya Yudianto Pandalagi, marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat, sekiranya arwah almarhum Yudianto Pandalagi belum telah di alam surga Sukawati, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan. Nenpo memuji memuliakan Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Buddha Amitabha. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkah
berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Namo Terimalah salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Peringatan 7 hari di lingkungan umat Buddha sudah lazim atau biasa. Ini bisa kita pelajari atau ada dasar dari kitab suci dalam riwayat ya. Kehidupan Sang Buddha di dalam Tripitaka pernah ditulis diceritakan kenapa kok 7 hari. Biasanya ada yang 7 kali 7, jadi selama 49 hari ada 7 kali 7 ditutup 49 hari karena hari yang menentukan sekali. Di dalam satu riwayat diceritakan 7 hari itu ada seorang biku itu diberi jubah oleh seorang umat awam, namun selama 7 hari itu belum sempat memakai ya. Biku ini sangat melekat sekali pada jubah barunya tadi habis pemberian tadi. Sudah biasa secara manusia umum terikat ya, sangat senang pada hal-hal yang baru. Belum sempat memakai ya, jubahnya terburu meninggal. Karena di saat detik-detik meninggal itu pikirannya melekat pada jubahnya, dia terlahir sebagai kutu ya, kutu yang hidup di dalam jubah baru tersebut karena masih kemelekatan terhadap jubah barunya. Nah, jubah baru itu mau dikasihkan orang lain atau mau dibagikan orang lain, dikasihkan orang lain karena sudah meninggal. Namun Sang Buddha bisa melihat dengan kewasdidaannya, jangan dulu dikasihkan orang lain, nanti nunggu 7 hari. Nah, setelah nunggu 7 hari, yang diajak omong itu mengatakan, kenapa harus nunggu 7 hari? Sang Buddha nganjurkan, karena kalau sebelum 7 hari dikasihkan orang lain, itu kutu tadi akan menderita sekali ya. Nanti setelah 7 hari itu akan terlahir di alam yang lain, jadi kutu yang bekas biku tadi. Kemudian ada lagi seorang ratu yang sekalipun kesehariannya itu melakukan kebaikan, namun di saat detik-detik kematian itu terlintas pikiran yang buruk, melakukan karma buruk, sebagai akibatnya dia terlahir di alam penderitaan.
penderitaan. Namun juga tidak lama di alam penderitaan, hanya 7 hari saja berikutnya terlahir di alam yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu almarhum Yudianto saat ini terlahir di mana. Kita tidak tahu. Kalaupun karena kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, pembawaan doa ini menyadarkan untuk tidak melekat, karena kemelekatan membawa penderitaan dan cenderung telah di alam-alam rendah. Dengan doa-doa yang telah kita panjatkan tadi, kita membaca sutra hati yang menjelaskan tentang kekosongan segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada dan kembali tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kita lekat di dunia ini. Apabila kita masih melekat kepada sesuatu di dunia ini sebagai penghalang untuk kelahiran di alam berikutnya. Maka ada juga keyakinan di kalangan umat Buddha, ada penanganan seseorang yang telah meninggal itu, ada yang dikubur, ada yang dikremasi atau diperabukan. Kalau diperabukan itu bisa mempermudah, ada keyakinan mempermudah untuk kelahiran di alam berikutnya, karena tidak melekat lagi pada jasmaninya. Ketika mau datang sudah jadi abu, sudah kembali ke asalnya, unsur padat, unsur cair. Dengan dikremasi itu sudah tidak ada lagi kemelekatan itu. Maka ada yang alasan dikremasi dan juga alasan-alasan yang lain. Ditinggal kematian penyebab apapun, sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun tidak gampang, tidak mudah untuk merelakan dan mengikhlaskan. Namun di dalam kitab suci agama Buddha Tripitaka ada satu contoh bahwa kita ditinggal kematian oleh orang-orang dekat kita, oleh keluarga kita, tidak menimbulkan kepedihan dan kesedihan. Itu ada caranya. Kitab suci menjelaskan itu bisa dilatih. Latihnya seperti apa? Diceritakan ada seorang ayah itu mengajarkan kepada anak-anaknya sebuah perenungan. Perenungannya sederhana dan mudah dan setiap orang bisa melakukan. Suatu saat nanti kita akan mati, siapapun anggota keluarga itu akan mati. Di samping dia melakukan perenungan sendiri, dia mengajak istrinya, anaknya, ya, anggota keluarganya setiap hari merenungkan bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Ya, merenungkan kematian bukan berarti kita menjadi orang yang murung, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita. Justru ada sebuah penelitian di negara Bhutan. Itu negara yang paling bahagia karena warganya setiap saat merenungkan tentang kematian. Loh, kok bisa merenungkan kematian? Kan identik dengan kemurungan, dengan putus asa. Justru kita akan mengalami kematian, akan memacu hidup kita sehari-hari untuk mengumpulkan bekal kebaikan-kebaikan sebagai bekal bahwa kematian itu sesuatu yang pasti akan datang. Betul juga Bapak Ibu, ayah yang merenungkan kematian ini pada satu ketika anak laki-lakinya ketika bekerja di ladang, ya, itu digigit ular berbisa, meninggal seketika itu. Kemudian keluarganya dikasih tahu, ya, ibunya, mamanya dikasih tahu. Dia pun tidak menimbulkan kesedihan kematian anaknya ini. Bukan berarti anak tidak menimbulkan kesedihan anak yang nakal, tidak demikian. Tetap, ya, tapi manfaat dari perenungan keseharian, merenungkan kematian itu, begitu ketiba kematian itu pada salah satu anggota keluarga, tidak mengguncang jiwanya. Ada beberapa ungkapan-ungkapan bijaksana dari ayah, dari keluarga yang saya sebutkan tadi demikian. Ayahnya mengatakan demikian ketika ditinggal mati oleh anak lakinya. Manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak. Disadari betul
bahwa kehidupan ini ada batasnya, ada akhirnya, bahwa kita seperti ular, sewaktu-waktu kita akan melepaskan kulit kita untuk mengganti hal yang baru. Kemudian ibunya mengatakan, tak diundang kemari ia datang, tak diminta ia pun cepat pergi. Seperti datang, begitu pula ia pergi. Adakah alasan untuk bersedih? Kemudian dari saudara perempuannya mengatakan, sekalipun saya puasa maupun menangis, apakah yang jadi keuntunganku? Hanya keluarga dan kawan akan tambah bersedih. Ditangisi berapa lama pun, diratapi berapapun, orang yang telah mati tidak pernah akan hidup kembali. Tidak ada mantra, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian dari istrinya sendiri, seperti seorang anak menangis sia-sia mencapai bulan, begitu pula makhluk yang tidak kekal sia-sia menangisi meninggalnya kawan. Kemudian ada lagi salah satu anggota keluarga lagi mengatakan, guci tanah yang pecah, siapakah yang dapat memulihkannya? Begitu juga menangisi yang telah mati, sia-sia akan tidak kami lakukan. Itulah ungkapan-ungkapan bijak yang hendaknya disadari segenap umat Buddha dan siapapun, apabila di saat ada perpisahan karena kematian tidak menimbulkan gejolak. Bagi mereka yang menimbulkan gejolak sangat mengganggu batinnya, tidak bisa melakukan aktivitas. Bapak Ibu sekalian, almarhum Bapak Yudianto sudah meninggalkan keluarga. Yang terbaik adalah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini, membaca doa. Namun membaca doa bukan satu-satunya untuk membantu seseorang yang telah meninggal. Banyak cara yang bisa dilakukan keluarga untuk kelahiran di alam-alam yang baik. Rudianto Panda lagi, misalnya saja ketemu orang yang layak dibantu, ke panti asuhan, ke orang miskin. Setelah ngasih, setelah membantu, kulimpahkan kebaikanku membantu orang miskin ini untuk anakku yang baru saja meninggal. Tidak terbatas di altar ini, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukungnya terlahirnya di alam-alam bahagia Sudianto Panda lagi. Selamat jalan almarhum Yudianto, semoga jalan yang koloi terang dan lapang, dan keluarga yang tinggalkan bisa merelakanmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan menghormat, dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali di altar leluhur.
hati.